Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apakah pendidikan dan pengajaran adalah hal yang sama? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh menjadi versi terbaik dirinya. Sebelum mempelajari modul ini, saya mengajar hanya sebatas menyelesaikan tugas saja. Tidak terlalu peduli apakah siswa paham atau tidak. Yang penting si target materi tercapai, mengingat banyaknya materi yang harus saya ajarkan. Sebagian besar metode yang saya gunakan berpusat pada guru, jarang melibatkan siswa karena respon mereka yang kurang menurut saya. Dan mengejar materi agar cepat selesai. Saya sering marah jika ada anak yang ribut atau berisik selama saya menjelaskan. Kemudian setelah mempelajari modul 1 ini, saya menyadari bahwa saya keliru selama ini. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya sekedar menyelesaikan materi dan tugas saja. Murid bukanlah objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Seharusnya pembelajaran yang saya siapkan menyesuaikan dengan kondisi mereka, bukan kondisi saya. Konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun kodrat alam dan kodrat zaman. Anak bukanlah kertas kosong, melainkan telah dibekali oleh Tuhan garis-garis samar. Sehingga tugas pendidik adalah membimbing dan mengarahkan anak supaya garis samarnya terlihat makin jelas dan tegas. Sesuai dengan kodrat alam, masyarakat Indonesia hidup dalam lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat ketimuran serta budi pekerti yang luhur. Maka murid diarahkan untuk mengenal serta membiasakan diri dengan nilai budi pekerti luhur. Yang keempat, menghamba pada murid. Memberi apresiasi dan motivasi yang positif pada murid serta mengembangkan kreativitas dalam kegiatan pembelajaran dengan media dan metode yang menyenangkan. Yang ketiga, mengasah cipta, rasa, karsa, dan karya. Memberikan akses dan kesempatan seluas-luasnya pada murid untuk menggali dan mengasah potensi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan yang bermakna. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan kodrat zaman. Yang ketiga, pembelajaran tidak menuntut tapi menuntun sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan.